agar kita bisa profit, solusi salah satunya adalah yaitu tadi meningkatkan Horenso. Ya. Dengan profit inilah kita bisa menambahkan kesejahteraan, ya kan ya. Dengan profit inilah kita melakukan development. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, dan mudah-mudahan kemudahan rezeki, kemudahan urusan selalu menyertai kita semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, menyambung lagi diskusi kita yang sebelumnya di episode sebelumnya. Mungkin yang belum pernah nonton bisa lihat di YouTube yang ada di atas. Hari ini kita coba bincang-bincang lagi sore selepas kerja bersama masih dengan narasumber yang sama, suhu kita semuanya. Nah, beliau yang ada di samping saya. Selamat sore. Selamat sore Pak Ustadz. Apa kabar Pak Ustadz? Sore, kabarnya baik. Alhamdulillah. Sibuk apa ini sekarang? Kita sibuk ya, tiap hari pasti sibuk lah ya. Sibuk, kita ya? Sebagai HRD ya sibuk ya ngurusin sumber daya manusia. Ya pastinya ya. Ya kalau Bapak sibuk, saya berarti juga sibuk juga. Sudah pasti. Sudah pasti. Tapi tergantung juga, gitu. apakah dikasih pendelegasian atau tidak. Tapi banyak kan kalau Bapak sibuk, saya ikut sibuk. Ya, tidak boleh seperti itu sebenarnya. Sebenarnya tidak boleh. Jadi ya apa sih yang paling bagus sebenarnya? Ya di atas itu ya harus bisa meluangkan waktu. Betul. Iya, secara hierarki itu ya puncaknya itu harus bisa meluangkan waktu. Jadi kalau pimpinan di atas itu masih sibuk dengan hal-hal teknis, maka dia kapan lagi mikirin hal-hal atau yang strategik untuk kedepannya, untuk pengembangan perusahaan. Jadi memang ya kesibukan bawahan itu sudah pasti lebih tinggi dari kesibukan atasannya karena banyak didelegasikan. Betul. Tapi tujuannya adalah untuk memberikan waktu yang lebih banyak untuk memikirkan berbagai macam strategi untuk pengembangan perusahaan tentunya. Ya, baik. Ngomong-ngomong perusahaan, Pak ya, tentunya dalam mengembangkan perusahaan ini banyak sekali konsep, metode, dan cara ya yang diajarkan maupun dipraktekkan oleh perusahaan ya. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas mengenai 5S ya. Ingat Pak? Masih ingat ya? Masih. Waktu itu kondisi macet ya. Kita isi acara sedemikian rupa ya. Betul. Dan seperti ini pun Surya Cipta masih macet juga ya. Iya. Jadi lebih baik kita meluangkan waktu dengan mengisi hal-hal yang seperti ini. Betul. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat Pak ya. Tentu. Buat teman-teman yang lain tentunya. Kita harapkan demikian. Betul. Amin. Jadi kalau berbicara soal tadi, kita menyambung tadi soal perusahaan. Baik. Ya, kesuksesan perusahaan, apalagi kebetulan kita bernaung di perusahaan Jepang ini. Ternyata kemarin setelah saya dalami dari diskusi kita kemarin itu, bahwa kesuksesan perusahaan Jepang atau negara Jepang pada khususnya itu selain juga dari faktor 5S, ada faktor lainnya ternyata Pak ya. Tapi saya mungkin menggarisbawahi dulu bahwa kita di sini berbicara tidak berarti kita Jepang mandate ya. Berbicara kita terlalu berkiblat sama Jepang, tidak. Tapi artinya kita mengambil pelajaran. Kebetulan untuk tema yang kita diskusikan ini ya kebetulan mengenai konsep-konsep yang berasal dari Jepang. Dimana kalau kemarin kita berbicara 5S, nah ternyata saya pelajari dan ini yang saya mau klarifikasi ke Pak Usor. Katanya nggak cuma 5S, tapi ada dua hal lagi. Ya, yang mana yang satu adalah Kaizen, yang kedua adalah Horenso. Begitu Pak. Betul. Nah, untuk kesempatan kali ini saya pengen sekali agak asing, tapi juga kayaknya kok kata-katanya menarik nih, Horenso Pak. Nah, ini kira-kira mohon dijelaskan Pak ke kami, mohon di-share ke kami, mungkin ke sahabat-sahabat YouTube semuanya, Horenso itu apa, bagaimana, dan seperti apa. Nah, kalau bisa hari ini kita coba diskusikan mengenai Horenso Pak. Nanti mungkin lebih lanjut kita bisa bahas soal Kaizen. Monggo Pak Ustaz, silakan. Baik, sangat tepat sekali ya Mas Arief ya. Kita ya sebelum kita berdiskusi mengenai Kaizen ya tentunya kita juga harus banyak belajar mengenai 5S juga sebenarnya. Baru hal kedua adalah belajar mengenai Horenso. Jadi sedikit gambaran sebenarnya Horenso itu
Kalau dalam bahasa Jepang sebenarnya itu seperti ada apa namanya, semacam sayuran ya. Sayuran kayak kalau di kita itu ya, cesim ya. Nah, itu adalah horenso, itu adalah ilustrasinya itu memang sayuran cesim yang biasa dipakai tukang somai. Nah, itu adalah sayuran ya horenso. Tetapi kita tidak berbicara di situ ya. Kita berbicara dalam konteks horenso dalam kaitannya ke industri tentunya. Betul. Ya, horenso itu sebenarnya satu teori komunikasinya yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan dari Jepang sana sebenarnya, sehingga hampir semua industri-industri dari Jepang itu ya selalu menekankan untuk bagaimana implementasi dari horenso itu harus benar-benar bagus, karena itu merupakan kunci dari penyelesaian masalah dan kunci dari menghindari dari masalah yang lebih besar lagi. Artinya gini Pak, horenso itu berarti komunikasi, artinya lebih menitik beratkan di komunikasi gitu. Betul, secara definisi sebenarnya horenso itu adalah komunikasi sebenarnya. Meskipun horenso itu merupakan satu abrevasi ataupun kependekan dari beberapa susunan kata bahasa Jepang. Kalau horenso itu kan terdiri dari hokoku. Diambil dari ho-nya, renraku ya diambil kata re-nya, kemudian sodan itu diambil dari so-nya, jadi horenso. Tetapi horenso ini sebenarnya masih teori lama ya. Teori lama. Tapi untuk saat ini sudah ada pengembangan sebenarnya, bukan horenso lagi. Jadi ada hokoku, renraku, sodan, kemudian ada kakunin, plus lagi teiang. Berarti bukan lagi horenso dong sekarang? Bukan horenso lagi. Itu adalah inovasi di yang sebelumnya ya. Tapi saat ini para ahli mungkin di Jepang sana, para praktisi industri di Jepang sana menambahkan lagi harus diperlukan namanya kakunin dan juga teiang tadi. Mungkin karena artinya perkembangan ini ya Pak ya, perkembangan industri sendiri, perkembangan tentu. Zaman sendiri yang menuntut memang harus dikembangkan lebih lanjut. Gitu. Ya, efektivitas dari horenso itu tadi, dari horenso itu tadi, sehingga memang diperlukan kakunin dan juga teiang tadi. Baik. Oke Pak, tapi mengawali diskusi kita, karena ini kita bicarakan hal horenso, terkait nanti juga mungkin kita bisa ke pengembangannya daripada horenso tersebut, mungkin sudah dijelaskan Pak. Artinya saya pikir gini Pak, awalnya horenso itu ada satu kata, satu kata yang punya arti. Ternyata itu ada singkatan atau akronim Pak ya. Betul. Saya baru tahu di sini ternyata akronim. Jadi ya dari horenso itu ho-nya itu hokoku, renraku, dan soudan. Betul. Ya. Baik, mungkin bisa diperinci Pak satu persatu Pak, dari hokoku dulu mungkin Pak. Apa itu hokoku? Hokoku ini kan lapor ya. Lapor. Iya, kalau dalam bahasa Indonesia adalah lapor. Jadi kemudian renraku ini adalah informasi. Ya. Soudan ini adalah konsultasi. Tadi saya tambahkan kakunin adalah dikonfirmasi. Ya, kemudian teiang itu adalah usulan. Jadi secara definisi sebenarnya istilah horenso, kakunin, teang tadi itu adalah seperti tadi saya sampaikan. Cuman kan dalam implementasinya tentunya perlu ada namanya metode untuk melakukan horenso tersebut. Ya tidak hanya mengatakan istilah ya lapor atau informasi ya begitu saja kan gitu ya. Tapi harus ada metode-metode yang efektif. Nah di sini mereka itu industri-industri Jepang itu yang benar-benar kuat dalam penguatan metode-metode untuk mengimplementasikan horenso, kakunin, dan teang tadi. Ya, betul sih Pak. Kalau konkretnya Pak, hokoku itu secara prakteknya di lapangan itu di kita tuh sebenarnya sudah diterapkan belum Pak? Atau seperti apa penerapannya kalau di NTRI? Di perusahaan Jepang? Kalau di perusahaan kita kan sebagai perusahaan Jepang ya. Iya. Kita sebagai perusahaan Jepang itu tentunya sudah sangat menerapkan sekali mengenai horenso ya. Meskipun di beberapa aspek tentunya ada juga hal-hal yang belum maksimal ya. Tetapi penekanan
pimpinan perusahaan PT NT Piston Ring Indonesia ini bahwa ya Horenso itu merupakan aspek utama untuk mencapai perbaikan dalam segala hal, di samping dari nilai-nilai 5S yang pernah kita bahas di sebelumnya. Nah, kalau kita membahas lagi lebih dalam lagi, apa sih satu persatu mengenai Horenso tadi ya? Hokoku tadi adalah lapor, ya artinya bagaimana kita melaporkan satu peristiwa kepada atasan tentunya, atau bukan hanya atasan, tapi teorinya itu adalah antara pemberi instruksi dan penerima instruksi, yang secara definisi biasanya itu pastilah atasan. Artinya kalau soal laporan ini lebih ke sifatnya berarti bottom up ya Pak? Bottom up ya, bukan top down gitu ya. Bukan kalau down. Yang tadi ya Hokoku ini, betul, jadi dari bawah ke atas gitu. Betul, dari bawah ke atas. Tetapi ya untuk memudahkannya itu ilustrasinya adalah atasan bawahan. Tetapi pada prinsipnya yang menjadi acuan adalah antara pemberi instruksi dengan penerima instruksi. Jadi sekalipun sebenarnya bukan atasan bawahan, tetapi kalau kita menerima instruksi dari teman selevel kita, ya otomatis kita juga harus memberikan laporan dong ke yang bersangkutan. Jadi artinya acuan kita adalah jangan atasan bawahan tadi, tetapi antara pemberi instruksi terhadap penerima instruksi. Itulah garis vertikal dari Hokoku tadi. Oke. Untuk konten yang dilaporkan Pak, apakah terbatas pada soal pekerjaan, hasil kerja, atau memang semua informasi? Itu tentu semua ya, semua informasi ya yang harus dilaporkan. Jadi kita di industri kan biasanya sering mendengar istilah bad news, good news, ya kan ya, atau normal news, ya kan ya. Jadi tiga hal ini sebenarnya yang menjadi informasi yang harus dilaporkan. Jadi sekalipun kita artinya good news, ya tetap kita harus laporkan ya. Bad news apalagi. Nah, cuman urgensinya kalau kita terjadi bad news, yaitu adalah harus dilaporkan secepatnya. Jadi dalam kita membuat laporan ini ada dua hal yang menjadi perhatian. Yang pertama itu adalah mengenai waktu. Waktu ini sebisa mungkin harus real time. Real time. Jadi begitu ada kejadian, peristiwa, ya harus segera dilaporkan. Kejadian yang terjadi pada saat proses mungkin Pak ya? Betul. Proses. Misalnya ada abnormality, ada kecelakaan kerja. Nah itu ya secepat mungkin harus dilaporkan. Jadi Hokoku ini menyangkut dua hal. Kualitas dari Hokoku itu menyangkut dua hal. Yang pertama mengenai timingnya, waktunya. Tadi seperti yang saya sebutkan. Kemudian itu adalah menyangkut faktanya. Timing dan fakta. Itulah artinya mencerminkan kualitas dari laporan tadi. Baik. Kalau antar bagian Pak bisa disebut masuk dalam hal ini nggak? Artinya kalau tadi kan disebutkan bottom up ya. Tapi kalau antar bagian masuk ke dalam kategori Hokoku ini enggak ya? Enggak. Oh, tidak ya. Itu kalau kita artinya antar bagian itu kan informasi ya. Informasi ya. Ya, itu informasi. Jadi kalau dalam bahasa Jepang itu kan renraku ya. Oh, itu renraku informasi. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu sederhananya begini, kalau kita bikin email kepada seseorang, itu kan merupakan laporan. Kemudian kita ada CC, tembusan. Itulah yang dimaksud dengan renraku tadi. Sederhananya kita memahami seperti itu. Oh, baik. Ya. Oke. Jadi makanya setiap kita laporan ke atasan, maka diwajibkan kita untuk membuat CC ataupun tembusan kepada pihak-pihak terkait. Baik. Tujuannya adalah ya untuk informasi, untuk menghindari hal-hal yang bisa dapat merugikan perusahaan tentunya. Ataupun di proses yang lain ataupun di bagian lain, seperti itu. Satu contoh Pak mungkin Pak, kegiatan atau Hokoku yang tidak berjalan itu seperti apa misalkan? Boleh kasih contoh misalkan Pak? Hokoku yang tidak berjalan contohnya. Tadi mengenai waktu, sudah jelas saya sebutkan. Kualitas dari Hokoku kan ada dua, timing mengenai waktu laporan dan juga renraku. Contoh kasus yang misalnya terjadi.
kita berbicara mengenai NG produk. Reject NG. Ya, ada proses NG. Kemudian NG itu atau klaim itu terjadi di hari ini, iya kan? Kemudian ya kita buat laporannya besok pagi. Nah, itu bisa dikatakan ya Hokoku ini sudah tidak jalan Dari sisi time yang dari sisi waktu. Dari sisi waktu ya. Dari sisi jalan. waktu, Yang iya, seharusnya betul. saat itu juga ya. Saat benar itu ya? juga. Yang idealnya saat itu juga. Betul. Baik. Kemudian dari sisi fakta, dari sisi fakta, ya terjadi klaim, tapi belum kita mengetahui alasan-alasan terjadinya klaim ataupun informasi mengenai secara terperinci mengenai klaim tersebut, sehingga kita hanya menyampaikan istilahnya dalam tanda kutip terjadi klaim sudah seperti itu. Nah, pada akhirnya kan akan menghambat dalam mengambil keputusan. Idealnya seperti apa, Pak? Idealnya yang tadi saya katakan, timingnya sudah pasti tepat. Iya, timing. Ya, timingnya tepat. Kemudian faktanya harus lengkap. Saat itu juga harus detail begitu. Betul. Jadi artinya untuk fakta ini kan 5W itu harus benar-benar 5W 2H. betul. 5W 2H. 5W. Nah, 5W saja dulu. Kita 5W. bicara 5W. Oh, baik. What kan gitu ya. When, why. Nah, itu informasi-informasi itu tetap harus kita miliki secepatnya. Artinya pelaksana, dalam hal ini pelaksana ketika mau melakukan Hokoku yang benar, pada saat melaporkan sudah unsur 5W tadi sudah harus terlaporkan ya. Yang baik seperti itu berarti. Kualitas yang baik. Kualitas yang baik. Kualitas yang baik. Kita berbicara kualitas Hokoku kualitas, ya. Iya, kualitas Hokoku. Di luar yang time tadi ya, Betul. soal konten. Kalau kita berbicara apakah ada efek atau tidak, ya kita nggak tahu ya. Ya. Karena tergantung daripada masalah-masalah yang terjadi. Betul. Iya, tetapi indikator kualitas dari Hokoku yang baik adalah waktunya, kemudian faktanya. Dua hal ini saja hal itu ya. yang menjadi catatan untuk mungkin kepada rekan-rekan yang dalam hal mengambil keputusan, para pabrikers, para praktisi industri dalam melakukan Hokoku ini, ya dua hal ini menjadi perhatian. Ya, baik. Untuk tingkat selanjutnya mungkin lebih ke detail kayak tadinya 5W 2H-nya itu. Ya, itu adalah isi dari ya. lebih spesifik mengenai laporan tersebut. Dipertajam lagi. Betul. Baik, karena ini sifatnya kita harus baru mengenalkan Horenso. Mungkin kita belum bisa terlalu dalam dulu, Pak ya, karena masih ada dua hal mungkin yang perlu kita bahas juga ini. Rekan-rekan mungkin nanti bisa kita ada suatu diskusi lagi untuk memperdalam ini. Silakan. Jadi gitu. Jadi coba saya akan loncat ke ini, Pak, Renraku, Pak. Coba kita lebih sedikit soal Renraku ini, Pak. Renraku ini kan tadi seperti awal saya katakan adalah informasi ya. Informasi. Jadi Renraku ini adalah penyampaian informasi agar pihak lain atau pihak yang terkait itu mengetahui ada masalah tersebut. Yang terkait ya. Yang terkait. Jadi itu adalah informasi. Jadi hanya saja kan terkadang kita berpikir atau dalam prakteknya sering terjadi begitu sudah kita mengirimkan laporan, ya kita pikir sudah cukup. Artinya ketika ada masalah di misalkan kualitas nih, biasanya kan yang menemukan NG, contoh tadi yang Pak Usur sampaikan kan contohnya adalah NG. Bagian Kensa atau bagian quality control menemukan NG, berarti dia harus segera juga menginformasikan ke bagian terkait, misalkan produksi. Betul. Mungkin untuk traceability, untuk penelusuran masalahnya. Betul. Yang dimaksud seperti itu berarti, Pak ya. Betul. Kemudian ke bagian PPC, dia juga harus koordinasi mungkin ke bagian ke customer kan ya. Betul. Ke bagian sales itu harus juga ditembuskan. Nah, ini yang dimaksud informasi tersebut. Meskipun bagian quality tadi ataupun Kensa tadi bikin laporannya adalah kepada Kojojo. Ya, ke GM ya. Iya, betul. Gitu. Tapi bagian lain yang memang ada hubungan prosesnya itu Betul. harus dikasih tahu. Idealnya seperti itu. Baik. Lalu Pak, yang terakhir mungkin nih, Soudan. Soudan ini adalah ya konsultasi ya. Konsultasi. Ya, konsultasi. Jadi untuk mendapatkan ide-ide ataupun saran-saran untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Jadi tentunya kita kan untuk menyelesaikan masalah itu perlu ada solusi-solusi terbaik ya. Iya. Nah, disitulah kita artinya perlu berkonsultasi. Belum tentu apa yang sudah kita pikirkan itu merupakan satu solusi yang sempurna.
spektrum pemikiran kita mungkin berbeda dengan artinya pimpinan kita. Nah, di sini kita perlu konsultasikan apakah memang artinya apa yang sudah kita pikirkan itu memang sudah merupakan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tujuannya kurang lebih seperti itu. Baik, artinya Soudan ini adalah konsultasi. Kalau tadi kita Hokoku itu dari top bottom up, artinya dalam satu bagian, dan Raku itu bagian yang terkait. Nah, kalau cakupannya Soudan ini konsultasi dari antar bagian, atau tadi antara bawahan dengan atasan, atau seperti apa, Pak? Oh, kita merunut dari satu kasus masalah ya. Betul. Kasus masalah. Contoh kita tadi ambil ngangkat masalah klaim ya. Nah, masalah klaim contohnya. Masalah klaim contohnya. Jadi artinya kan bagian quality tentunya bisa saja berkonsultasi ya ke jajaran yang lebih tinggi lagi, ke GM plan. Ya, kemudian ke bagian terkait. Jadi patokannya adalah ke jabatan yang lebih tinggi ataupun ke orang yang lebih ahli. Itulah yang dikategorikan kita harus berkonsultasi kan? Iya. Ya, konsultasi itu adalah ke pimpinan atau ke orang yang memang lebih ahli dari mengenai hal tersebut. Iya. Jadi kita di situ kita menerima masukan ya. Dari situ kita akan menerima masukan-masukan mengenai penyelesaian masalahnya. Baik. Nah, artinya ini yang menjadi subjek melaporkan adalah bagian terkait atau karyawan yang suatu bagian, nanti outputnya berarti dari atasan ke bawah atau dari bagian tertentu ke output dari Soudan tadi. Output ya dari atasan pasti. Dari atasan, ya atasan atau dari ahlinya ya. Dari ahlinya. Ya kalau kita sedikit meluas cerita ya soal kalau dalam pengadilan contohnya kan gitu ya. Ya sering terjadi kan di Indonesia ini ya hakim harus memanggil ahli ke pengadilan. Nah, itu dalam konteks ya Soudan tadi sebenarnya konsultasi. Kurang lebih ya sederhananya seperti itu. Betul, ya. Artinya bisa jadi kantor pusat juga dong kalau seperti ini. Bisa, ya, bisa kan berkonsultasi ke kantor pusat. Kalau kita berbicara NTRI sudah pasti hampir ya 100% sudah pasti Soudan ke kantor pusat. Betul. Iya, karena kita adalah hanya branch dari perusahaan NPR ya. NPR pusatnya. Lantas sejauh mana Pak? Artinya komunikasi secara garis besar kan kita Horinsu ini adalah komunikasi dalam menentukan produktivitas ataupun kesuksesan dari suatu perusahaan. Itu kalau kita korelasikan dengan 5S, dengan Kaizen nanti yang suatu waktu kita bahas, itu posisinya seperti apa Pak? Apakah sangat menentukan sekali gitu? Oh tentu, itu sangat pasti ya, sangat pasti ya. Itu sangat menentukan untuk menentukan kepada produktivitas. Karena komunikasi merupakan kunci. Jadi begini, saya sedikit melenceng atau meluas dari apa yang menjadi topik ya. Kalau kita berbicara sebagai seorang pemimpin lah ya, pemimpin ataupun seorang pekerja, ya kan ya, ada dua hal yang harus dimiliki tentunya, ya kan. Yang pertama itu adalah leadership dan manajemen. Dua hal ini kita berbicara secara garis besar. Kemudian kalau kita berbicara leadership, salah satunya adalah unsurnya paling dasar adalah komunikasi tadi. Kemudian layer kedua adalah mengenai motivasi. Kemudian layer ketiga itu adalah mengenai pengembangan atau business development. Betul. Jadi itu adalah mengenai leadership tadi. Nah, dari situ sudah bisa kita bayangkan sebenarnya bahwa yang menjadi dasar utama dari leadership itu adalah komunikasi tadi. Yang paling basic ya. Betul. Komunikasi. Paling basic lagi adalah paling basic tadi adalah komunikasi tadi. Itu makanya kalau komunikasinya sudah nggak mengalir, nggak maksimal, biar bagaimanapun proses-proses tahapan tadi
baik itu di aspek leadership ataupun aspek manajemen tadi menjadi tidak maksimal. Dan itulah sebabnya kenapa Horenso ini atau komunikasi ini menjadi sangat penting. Dan itulah yang menjadi rumusan dari perusahaan-perusahaan di Jepang dahulu kala yang menjadikan bahwa ini adalah merupakan salah satu faktor kunci untuk keberhasilan industri. Dan itu terbukti industri mereka begitu kuat. Ya, dari budaya 5S dan juga budaya Horenso ini. Ditambah lagi improvement Kaizen. Ya, jadi kita nggak bisa berpikir atau underestimate terhadap teori Horenso ini sebenarnya, karena memang ini menjadi sebenarnya prinsip dasarnya. Ya, betul sih Pak. Jadi bahwa dulu saja mungkin yang konsep komunikasi itu belum terlalu dikedepankan, mereka ini sudah bisa berpikir sampai sejauh ini. Apalagi sekarang dengan kesadaran komunikasi di kita, era digital seperti ini, otomatis ini lebih diperlukan lagi, Pak ya? Iya, betul. Baik. Jadi kalau kita coba saya ilustrasikan sedikit lebih spesifik, kenapa komunikasi ini dalam teori leadership menjadi hal yang paling utama. Mungkin Pak Arief ataupun audiens tahu istilah Johari Window. Johari Window? Iya, Johari Window. Pernah dengar sih, atau jendela Johari ya. Jendela Johari, di mana itu dibagi dalam 4 kotak bagian, ya kan ya, 4 kotak bagian. Artinya informasi itu kalau saya tahu, orang lain tahu, maka itu ada berada dalam kotak open. Terbuka. Jadi semua sama-sama tahu nih. Semua sama-sama tahu. Tapi kalau saya tahu, tapi orang lain tidak tahu atau Mas Arief tidak tahu, maka itu kategorinya atau dalam kotak hidden, tersembunyi kan gitu ya. Saya tahu, Anda tidak tahu. Itu berarti kan ada dalam kotak hidden. Nah, kemudian kalau Anda tahu tapi saya tidak tahu, iya kan ya, berarti kan ada kotak blind, gelap, blind ya, tertutup. Iya. Kemudian kalau Anda tidak tahu, saya tidak tahu, yaitu unknown. Oke. Nah, kemudian yang harus kita perluas adalah zona open tadi. Tentunya. Jadi tidak ada lagi zona blind, tidak ada lagi zona unknown ataupun zona yang tertutup tadi. Ya, jadi harus diperluas itu zona open tadi. Bagaimana caranya? Ya, otomatis berarti saya harus tahu, Anda tahu. Dalam segala hal mengenai industri tadi, maka otomatis luasan kotak open itu menjadi lebih besar. Dan disitulah akhirnya komunikasi itu bisa maksimal. Tapi dalam prakteknya kan memang terkadang kita temui begini Pak, informasi-informasi penting itu tidak semuanya tersampaikan ke bawah, atau memang sengaja untuk tidak semuanya tahu. Jadi mungkin informasi yang masih bersifat sensitif mengenai mungkin profit, mengenai apapun, di situ kan tidak semuanya harus menuntut untuk open, Pak, seperti itu. Ya, kalau itu sih sebenarnya ya kembali kepada strategi bisnis perusahaan masing-masing, ya saya melihatnya ya. Yang tadi Bapak katakan yang ideal berarti ya? Ya, idealnya kan seperti itu. Tapi dalam koridor apa? Itu tentunya ada norma-normanya. Iya kan, kita berbicara norma-norma juga dalam berkomunikasi. Tidak berarti lantas semua hal-hal yang menjadi rahasia saya itu harus diketahui oleh orang lain, kan tidak seperti itu. Nah, karena ketika diketahui mungkin akan nggak baik malah. Ya, tentu. Jadi tentunya kita melihat ini kan dalam konteks penyelesaian masalah, dalam konteks meningkatkan produktivitas, gitu ya. Jadi betul. Kita melihat dari sisi mana mengenai hal tersebut. Baik. Oke. Lalu tadi Pak, soal komunikasi itu berarti kalau saya melihat, kalau di kita di birokrasi terkadang kan ada istilah terbuka dengan transparan itu berbeda. Lalu bagaimana Pak kita mengkaitkan itu Pak? Kadang kan sesuatu yang terbuka ya seperti ini, kita di suatu ruangan ada pintu,
ya orang bisa masuk. Tetapi kalau dibilang transparan, mungkin di pintu itu ada kaca, tahu apa yang terjadi di dalam, tapi tidak bisa ikut masuk di dalam. Itu kalau di birokrasi Pak ya seperti itu. Nah, apakah ini sama gitu konsepnya dengan di industri? Ya, Soal teori komunikasi tadi ya. Sebenarnya sih sama ya, karena itu pun sebenarnya diambil dari prinsip Johari Window tadi ya. Ya. Johari Window tadi. Jadi memang ini satu teori komunikasi yang sangat bagus sekali sebenarnya ya. Sangat bagus sekali. Jadi artinya seperti tadi awal saya katakan bahwa dalam komunikasi itu akan dihadapkan pada 4 zona tadi. Ya, ada zona open, tadi zona hidden ya. Zona blind sama zona unknown. Maka kita ya harus memperluas zona open tadi ini. Nah, artinya bagaimana memperluas zona open tadi ini? Maka saya tahu, maka orang lain juga tahu. Maka itu kita memperluas zona open ini. Jadi kalau dalam istilah tadi Bapak Arief sampaikan, ya transparan ya iya, kemudian ya terbuka ya iya. Jadi artinya akan berputar. Oke, baik Pak. Jadi kalau tadi kita sudah berbicara mengenai Horenzo, definisinya satu persatu. Lantas tujuan besarnya dari, mungkin ini latar belakangnya ya dulu, atau mungkin tujuannya dari Horenzo sendiri itu untuk apa Pak sebenarnya Pak? Oh, begini Mas Arief. Kalau tujuan itu, kita berbicara tujuan Horenzo, ya saya akan coba masuk mengenai bertanya dulu nih. Yang Mas Arief tahu itu tujuan perusahaan itu apa sih sebenarnya? Kita coba berlogika dulu, nanti saya menarik benang merah. Terkadang kita tidak mengerti apa itu menjadi tujuan dan apa itu yang dimaksud dengan cara. Nah, kalau saya tanyakan kembali, tujuan perusahaan yang Mas Arief tahu itu apa? Kalau tujuan perusahaan tentunya satu ya membuat produk, terus membuat produk agar bagus, laku di pasaran, dapat untung, kemudian bisa gaji karyawannya, tentu ya, kesejahteraan gitu ya, gitu ya, semacam itu Pak. Mungkin kalau menurut saya ya tujuan dari perusahaan. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa sering kita salah dalam melihat apa sih yang menjadi tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan biasanya orang menyebut seperti yang tadi Mas Arief sampaikan. Ya, umumnya ya seperti pada itu umumnya. Tetapi tujuan perusahaan itu hanya 2 Pak. Yang pertama itu adalah sustainability, keberlangsungan usaha, dan tumbuh atau growth. 2 hal ini yang menjadi tujuan perusahaan. Jadi tidak boleh keberlangsungan juga. Kalau kita berbicara keberlangsungan itu seperti ibaratnya garis itu hanya garis linear saja ya, garis lurus itu adalah berbicara keberlangsungan. Ya, dimana ini garis ini flat seperti itu, tapi suatu waktu akan bisa turun. Itu adalah keberlangsungan. Tapi kalau kita berbicara keberlangsungan itu grafiknya itu adalah meningkat. Berarti tumbuh tadi. Berlangsung dan tumbuh. Sehingga grafiknya otomatis dia akan meningkat. Bukan flat saja garis tersebut. Jadi kita bisa bedakan nih, kalau garis itu flat saja itu kan berbicara keberlangsungan saja. Tapi kalau kita berbicara keberlangsungan dan tumbuh, sustainability dan growth tadi, maka dia grafiknya adalah, harapannya adalah demikian. Itu adalah tujuan perusahaan. Nah, bagaimana untuk mencapai hal tersebut? Maka tentunya baru kita berbicara profit. Dengan profit inilah kita bisa investasi. Dengan profit inilah kita bisa menambahkan kesejahteraan. Ya kan ya? Dengan profit inilah kita melakukan development sumber daya manusia dan sebagainya. Nah, agar kita bisa profit, solusi salah satunya adalah yaitu tadi, meningkatkan Horenzo berkomunikasi tadi, karena itu adalah merupakan isi daripada manajemen ataupun leadership tadi. Artinya untuk menunjang profit tadi salah satu metodenya adalah Horenzo. Selain daripada 5S, terus hal-hal yang lain, upaya-upaya yang lain itu akan ditopang lebih bagus lagi, lebih sempurna lagi dengan penerapan Horenzo yang
Baik tadi. Betul sekali. Jadi kita nggak bisa menganggap sepele istilah Horenso ini. Horenso. Nah, dari uraian tadi bisa kita coba pikirkan betapa besarnya pengaruh dari Horenso terhadap sustainability dan juga growth tadi, terhadap pertumbuhan dan juga terhadap keberlangsungan usaha tadi. Ya. Ya. Jadi bisa dikatakan itu merupakan kunci daripada keberlangsungan usaha dan juga pertumbuhannya. Jadi itu adalah tujuan utama dari kenapa industri itu ataupun perusahaan itu harus benar-benar bisa mengimplementasikan Horenso yang tepat. Sekali lagi Horenso yang tepat. Horenso yang tepat. Horenso yang tepat. Jadi tadi saya sudah katakan Hokoku yang tepat itu harus timing yang tepat, dan faktual, faktanya juga tepat. Benar. Jangan dikira-kira. Sering dikira-kira. Begitu ditanya bagaimana ceritanya, kira-kira tadi begini, otomatis itu sudah menjadi Hokoku yang tidak berkualitas. Kemudian transparansi, yaitu informasi tadi. Kita ada masalah, ya kita harus CC juga ke bagian-bagian lain. Mungkin perlu diketahui oleh pihak-pihak terkait agar bisa menerima atau mengambil keputusan-keputusan terkait kepada pekerjaan di bagiannya. Yeah. Kayak tadi kita ngambil contoh, saya ulangi lagi mengenai klaim tadi. Yeah. Di bagian PPC itu bisa menyiapkan langkah-langkah untuk bagaimana memprioritaskan kebutuhan konsumen. Yeah. Dan ternyata tidak bisa terkirimkan juga. Tentunya bagian sales bisa mengambil keputusan untuk berkomunikasi dengan customer kita. Right. Sehingga kepuasan pelanggan tidak terganggu. Baik. Ya, yang menarik itu tadi Pak, saya dibuat agak terkaget juga dan baru sadar bahwa tujuan perusahaan itu sebenarnya adalah sustainable. Betul. Ya, dan harus tumbuh. Betul. Ya, harus tumbuh. Dan tadi ditopang oleh harus agar bisa sustainable dan tumbuh harus ada profit. Nah, caranya bikin profit seperti apa? Salah satunya dengan tadi Horenso tadi. Ya, itulah mungkin yang menarik. Ya, kalau kita tarik lagi panjang ya, sangat panjang ya. Banyak ya. Tapi ya kita saya persingkat saja dari profit ya ke Horenso juga salah artinya satunya. Korelasi ya. Betul. Korelasi antara Horenso dengan tadi tujuan dari perusahaan tadi. Ya. Betul sekali sih, Pak. Apa indikatornya sustainable dan growth? Ya, kita harus melihat bagaimana industri yang tumbuh sampai usia ratusan tahun. Ini ya, perusahaan itu udah beroperasi berapa tahun itu? Betul. Semakin tua perusahaan itu berarti dia membuktikan bahwa dia itu betul. Sustain. Betul, seperti itu. Jadi itu yang mau coba kita coba bayangkan sebenarnya bahwa dikatakan sustainable dan juga growth itu bahwa perusahaan tersebut bisa bertahan dan tumbuh sampai dengan usia ratusan tahun. Betul. Kalau kita coba pahami sebenarnya, atau silakan bisa di searching juga di Google, ada berapa perusahaan sih yang bisa tumbuh sampai 100 tahun atau berumur 100 tahun di dunia ini? Nggak terlalu banyak. Kalau nggak salah mungkin hanya ada 37 perusahaan yang berusia di atas 100 tahun. Selebihnya kurang dari itu? Masih kurang dari situ. Nah, kita coba korelasikan kepada perusahaan kita, masih berumur 20 tahun. Betul. Nah, kita ini masih harus benar berjuang menjadi perusahaan yang benar-benar sustainable dan juga growth tadi menuju usia 100 tahun. Sekarang baru 20 tahun, Pak. Baru 20 tahun. Jadi tantangan kita itu masih panjang sekali. Ya, makanya ini diperlukan sekali ya agar bisa mencapai tadi itu ya, sustain sampai dengan 100 tahun, 200 tahun ke depan. Betul. Itu diperlukan. Salah satu toolsnya adalah Horenso ini. Betul. Oke Pak, ini sangat menarik sekali Pak ya. Tapi ya mohon maaf sayang sekali nih. Sebenarnya saya juga masih perlu banyak menimba ini kayaknya soal Horenso ini. Tapi ya mengingat waktu juga durasi dan kita harus pulang juga ini weekend Pak. Sepertinya mungkin nanti kita sambung lagi. Mungkin bagi rekan-rekan yang lain, sahabat YouTube yang lain yang mungkin pengen mendalami soal Horenso atau pengen request supaya ini dipertajam lagi atau konsep yang lain supaya dipertajam lagi, silahkan bisa tuliskan komen di channel YouTube kita nantinya. Dan mungkin sampai di sini dulu rekan-rekan YouTube semuanya.
Sekali lagi, ini adalah channel NTRI Studio, di mana channel ini kita berbincang-bincang soal industri. Kita soroti soal dunia industri, khususnya industri otomotif, dan juga dunia kerja pada umumnya, mungkin dari rekrutmen sampai dengan pensiun, sampai dengan berakhirnya hubungan kerja juga termasuk di situ. Bagi rekan-rekan yang mungkin tertarik dengan channel tersebut, silahkan ikuti channel kami, dan jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang. Caranya dengan mensubscribe dan menekan like serta tanda notifikasi agar tidak ketinggalan dari perkembangan konten yang kita kembangkan. Baik, rekan-rekan semuanya, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Tapi sebelum ditutup, Mas Arief, jadi saya juga ada satu sedikit penutup lah ya. Oh ya, silakan. Ini ada tambahan. Jadi kepada teman-teman ya pabrikers, kepada teman-teman industri, kepada teman-teman pekerja, kita jangan memandang sebelah mata dengan istilah Horenso ini tadi. Ya, Horenso itu tadi, karena memang ya Horenso ini sebenarnya istilah yang dibuat orang Jepang, tetapi kembali saya katakan seperti 5S, orang Jepang, praktisi Jepang yang menyebutkan 5S, tetapi sebagai nilai universal sebenarnya seluruh belahan dunia manapun sebenarnya menerapkan atau memiliki nilai-nilai 5S. Dalam hal teori Horenso dan juga komunikasi ini pun sebenarnya sama. Jadi ini adalah suatu nilai universal, meskipun istilahnya bukan Horenso, tetapi di belahan dunia manapun tetap definisi-definisi Horenso itu tetap ada dan harus dimiliki tentunya. Jadi ya tentunya beranjak dari hal tersebut, ya maka kita harus bisa meningkatkan kualitas Horenso kita, ya, plus Kakunin dan juga Teiang tadi, sehingga tentunya apapun masalah-masalah yang kita hadapi dalam pekerjaan, dalam industri kita, tentunya bisa kita selesaikan. Dan tentunya harapannya seperti tadi saya sampaikan, bahwa tujuan akhir perusahaan itu adalah untuk sustainable dan growth, atau keberlangsungan usaha dan juga pertumbuhan. Tidak ada industri yang hanya berharap sustainable saja, karena itu seperti jalan flat saja ya, garisnya. Tetapi adalah sustainable dan growth tadi. Jadi beranjak dari pemikiran itu, maka ya kita harus benar-benar memahami dan bisa memperkuat kualitas Horenso kita, sehingga apapun tadi masalah-masalah yang kita hadapi dalam bekerja itu bisa terselesaikan dan tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi, baik itu di proses yang dia miliki ataupun terhadap proses di bagian lain. Itu saja mungkin penutup dari saya, Pak. Oke, baik, terima kasih sekali Pak Usor. Ya, ternyata masih banyak ya yang perlu kita diskusikan. Tadi juga ternyata masih kita menyelesaikan dua konsep pengembangan dari Horenso sendiri, yang mungkin nanti suatu saat bisa kita diskusikan lagi, Pak Usor ya. Ya, kita nanti bisa luangkan waktu lagi untuk berbicara lebih spesifik lagi, diskusi lebih spesifik ini lagi. Hanya pengenalan dulu, Pak ya. Spesifik lagi bagaimana sebenarnya agar Horenso tersebut benar-benar bisa berjalan sangat efektif di setiap aspek operasional perusahaan manapun, Pak ya, nggak hanya perusahaan kita, tapi ya perusahaan yang sejenis ataupun yang mau menerapkan hal-hal yang seperti kita diskusikan. Baik, terima kasih sekali Pak Usor. Terima kasih. Sehat selalu. Sama-sama. Kita selalu bisa sharing dengan rekan-rekan YouTube yang lain. Baik. Tentu dengan senang hati, Pak. Baik, sekali lagi sahabat YouTube, terima kasih. Kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di diskusi kita berikutnya. Salam industri, salam sehat selalu.